Cara membuat logo text animation menggunakan Premiere Pro. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya dan sudah gue siapin sekuennya. Yang pertama kita buat background-nya dulu. Namun nanti kalian untuk background-nya bebas menggunakan apa saja. Di sini akan gue contohkan menggunakan color mid. Kita ke new item, kemudian color mid. Akan gue kasih warna misalnya seperti ini. Lalu kita drag ke timeline. Lalu kemudian kita buat teksnya, kita ke file. Kemudian new, legacy title, oke. Misalnya kita buat di sini Jarno. Untuk fontnya gue menggunakan Gotham. Lalu gue pakai yang bold. Dan size-nya gue kasih 150. Kemudian spasinya gue kasih sekitar 20. Kalau sudah, kita kasih center tengah. Dan kita close. Kemudian kita drag ke timeline. Selanjutnya, kita pergi ke efek. Di sini akan gue kasih efek 3D. Kita pakai basic 3D, kita drag ke title 1 ini. Kemudian kita ke efek control. Gue akan maju sekitar 10 frame. Lalu kita ke basic 3D. Kita akan menggunakan yang tilt. Kita nyalakan keyframe-nya dulu di tilt ini. Lalu untuk nilainya akan gue kasih 90. Kemudian kita maju 10 frame. Nilainya akan gue ganti 2 kali. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Agar gerakannya lebih halus, di keyframe yang akhir ini, kita kasih is in. Coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian, kita akan crop satu persatu. Kita pergi ke efek. Kita cari efek crop. Kita drag ke title 1 ini. Kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Klik di crop, lalu kita crop yang huruf selain D ini. Jadi nanti yang muncul hanyalah huruf D ini. Oke, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu agar gerakannya semakin bagus, kita pergi ke efek lagi. Dan kita kasih efek direction blur. Kita drag ke title 1. Kemudian kita pergi ke efek control, scroll ke bawah. Acuannya kita ke keyframe yang sebelumnya tadi. Kita ke sini. Nilai blurnya tetap 0 karena ini di pergerakan yang terakhir tadi. Kemudian kita mundur 10 frame. Kita adjust blurnya menjadi sekitar 30. Ataupun nanti kalian bisa sesuaikan. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lebih keren. Dan yang selanjutnya, tinggal kalian duplikat. Title 1 ini tergantung ada berapa huruf di situ. Oke, gue contohkan satu kali. Tekan Alt, lalu tahan, klik dan drag ke atas. Lalu pilih di title copy ini. Kemudian kita ke efek control. Kita adjust crop-nya. Dan di yang kedua ini, yang kita munculkan hanya huruf C. Seperti ini. Lalu tinggal kita kasih jarak mulainya aja. Oke, akan gue kasih jarak sekitar 4 frame. Tinggal kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya akan gue percepat video ini karena stepnya sama sampai huruf terakhir. Oke, kalau sudah semua seperti ini, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian kita akan tambahkan tulisan di bawahnya ini. Kita ke file, new,
legacy title. Kita buat teks yang kedua. Misalnya di sini gue kasih tulisan production. Fontnya kita samakan, kita gunakan Gotham. Namun stylenya kita kasih yang bold. Oke. Kemudian spasinya akan gue kasih sekitar 10 ataupun nanti bisa disesuaikan. Kita kasih center tengah. Terlalu besar kalau 10, kita kasih 5 aja. Oke, kalau sudah kita close. Dan kita add ke timeline. Kita atur dia munculnya di frame berapa. Kira-kira akan mulai dari sini ataupun nanti bisa disesuaikan. Lalu kita ke efek control. Gua akan maju sekitar 5 ataupun 7 frame. Kita nyalakan keyframe di posisi, kemudian di opacity, dan kita tarik ke awal. Posisinya kita turunkan di sini, jadi nanti munculnya dari bawah. Oke, kemudian opacity-nya kita kasih 0. Lalu kemudian di posisi ini, keyframe terakhir kita kasih is in. Coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah, kita potong aja ini biar sama durasinya. Lalu kemudian semua teksnya ini kita nest, kita blok. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih nest. Misalnya kita kasih nama teks. Klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kalau sudah di nest seperti ini, kalian bisa adjust secara bersamaan. Misalnya mau di adjust scale-nya seperti ini. Ataupun bisa kalian atur posisinya juga seperti ini. Oke. Kalau sudah agar lebih keren, di sini kita tambahkan efek drop shadow. Kita pergi ke efek. Kita cari efek drop shadow. Kita drag ke sini. Lalu kita ke efek control. Distance-nya misalnya kita kasih 10. Opacity-nya gue kasih sekitar 70. Kemudian softness-nya gue kasih sekitar 5. Oke, dan kita atur direction-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan tambahkan efek 3D lagi. Kita pergi ke efek. Kita kasih efek basic 3D. Kemudian kita ke efek control. Dan tinggal kita atur di detik keberapa dia akan berputar menghilang. Oke, misalnya di 2.1. Dan untuk yang ini, kita akan menggunakan swift. Lalu kemudian kita akan nyalakan keyframe di swift-nya dengan nilai 0. Kemudian kita akan maju sekitar 7 ataupun 8 frame. Nilainya akan gue ganti sekitar 270. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian di keyframe akhir, kita kasih is in. Jadi kalau coba kita cek. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga akan kasih efek blur-nya. Kita pergi ke efek. Lalu kita kasih direction blur. Lalu kemudian kita ke efek control. Kita scroll ke bawah. Nilai blurnya gue kasih juga sekitar 30. Seperti ini. Kemudian direction-nya karena dia berputarnya menggunakan swift. Akan gue kasih 90. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian acuannya adalah di keyframe yang di basic 3D ini. Kita ke keyframe yang terakhir.
Kita nyalakan keyframe di blurnya. Kemudian kita ke keyframe awalnya. Kita ubah blurnya menjadi 0. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian tinggal kita add logo kita. Di sini udah saya siapin logo saya, tinggal kita drag ke timeline. Kemudian akan gue resize, kita ke efek control. Misalnya gue kasih sekitar 80. Lalu kita atur mulainya. Nah, kira-kira di sini aja. Ataupun nanti kita bisa sesuaikan lagi. Dan di sini juga akan gue kasih efek basic 3D. Kita pergi ke efek. Kemudian kita kasih 3D. Lalu kita ke efek control. Kita ke basic 3D. Di swiftnya yang pertama akan gue kasih sekitar 90. Kita nyalakan keyframe-nya. Lalu gue juga akan maju sekitar 8 frame. Kemudian nilainya akan gue ganti sekitar 1 kali putaran. Oke, seperti ini. Dan keyframe akhir kita kasih ease in juga. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga akan kasih efek blur. Kita pergi ke efek. Dan kita kasih direction blur. Lalu kita ke efek control. Kita ke keyframe yang terakhir di basic 3D ini. Dan nilai blurnya kita kasih 0. Kemudian kita ke awal. Kita kasih nilai 30. Lalu directionnya kita samakan, kita kasih 90. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita perbesar dulu dan kita cek. Nah, seperti itu ya teman-teman, caranya mudah banget. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton dan see you!